3 hari setelah dirawat di ruang ICU, Bugul Tom kondisinya kembali membaik. Kalau ini ke sini, tangannya singkurnya apanya nih, otes-otesin. Sakit banget. Tangannya diapain? Ya, utar-utar. Diputar-putar. Iya. Putarnya gimana? Gitu? Iya. Tangan mama diapain? Ini putar-putar lah. Digituin? Gini sakit? Iya, semua tadi sakit itu ya udah. Ibu, engkaulah pintu surgaku. Diary Bugul Tom, pejuang kanker hati stadium akhir. Ya teman-teman, kembali lagi dalam program Diary Bugul Tom, pejuang kanker hati stadium akhir. Di konten sebelumnya, yaitu hari ke-54, gua kabarkan bahwa Bugul Tom harus kembali lagi ke RSUD Bekasi untuk masuk ke IGD karena kondisinya drop. Dan di konten itu juga gua kabarkan bahwa Bugul Tom dipindahkan ke ruang ICU. Nah, bagaimanakah kondisinya ya? Ini adalah konten di mana Bugul Tom masuk ke hari ke-57 pasca Bugul Tom keluar dari RSCM ya. Setelah divonis atau divonis bahwa mengidap penyakit kanker hati stadium akhir dan ada tumor ganas di perutnya. 3 hari setelah dirawat di ruang ICU, Bugul Tom kondisinya kembali membaik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, gue sedikit bercerita dulu di hari pertama Bugul Tom dirawat ruang ICU di RSUD Kota Bekasi. Bugul Tom masih ngedrop ya. Responnya minim sekali karena dipanggil nggak nyaut dan matanya nggak terbuka penuh, cuma begini ya. Oh, kelihatan nggak? Gitu ya. Dan nafasnya terpenggal-penggal. Lidahnya ngelipet ya, lidahnya ngelipet. Itu kondisi hari pertama Bugul Tom dirawat di ruang ICU ya. Kenapa gue mencontohkan tidak menampilkan gambarnya? Karena memang di ruang ICU ini tidak boleh, menurut peraturan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, itu tidak boleh difoto ataupun divideokan seperti itu. Jadi gue sama sekali nggak bisa mendapatkan gambar atau visualnya Bugul Tom sedang terbaring lemas di bed ya, seperti itu. Nah, sedih melihat hal gitu ya, melihat nyokap gue nggak ada respon dan nafasnya terpenggal-penggal gitu ya. Dan hari kedua yang tadinya gue udah drop gitu ya, ampun mak, gue kondisinya gini amat. Hari kedua puji Tuhan gue dikagetkan di mana Bugul Tom sudah membaik ya. Ada prosesnya, ada naik levelnya, itu naik dari buruk jadi baik gitu ya. Secara visual gue akan gambarkan bahwa mulutnya yang tadinya gimana sih nih, lidahnya itu ketarik. Mulutnya mangap. Hari kedua mulutnya mingkem. Nafasnya sangat-sangat normal. Enggak yang enggak gitu lagi, enggak tarik satu-satu, tapi udah normal mulutnya.
sempit dan matanya melek. Sayangnya responnya kurang bagus. Matanya melek begini. Mak, kan tidur deh. Mak, gue ada di sebelah sini nih. Mak, dia udah mulai mendengar panggilan, suara yang memanggil dia ke arah suara yang memanggil dia, maksud gue gitu. Gue ada di sebelah kiri, mak gue mata yang lihat kemari. Gue pindah ke sebelah kanan, matanya pun arah pandangannya ke kanan. Meskipun begitu gue ngomong panjang lebar dan doa, beliau membuangkan pandangannya, seakan-akan jadi pandangannya belum bersih gitu ya. Jadi dia cuma mengarah ke sumber suara aja. Jadi matanya itu masih belum fokus melihat objek yang mengeluarkan suara kayak gue gitu. Congor mulut gue lagi ngomong, dia nggak fokus ke gue. Itu hari kedua gitu ya. Dan puji Tuhannya beliau bisa ngomong meskipun tidak jelas. Dimana gue bilang, mak semangat ya. Gitu. Kayak dia mencoba ngomongnya tuh benar-benar effortnya besar banget, memaksakan gitu ya gitu. Dia sebut iya bisa, terus dia sebut iya kayaknya kata yang keluar dari mulutnya tuh cuma iya doang gitu ya. Dan hari ketiga ini dia, puji Tuhan ya, hari ketiga setelah Bugul Tom masuk di ruang ICU nih ya. Luar biasa, Tuhan Yesus emang baik dan sangat baik. Dia berikan mujizat ya. Gue bilang mujizat ya, meskipun mujizat secara keseluruhan penyakitnya hilang belum terjadi, tapi gue yakin percaya ini adalah sebuah mujizat juga, dimana Bugul Tom mulai membaik banget gitu. Mulutnya, oh ya, sebelumnya di hari, gue lupa, hari pertama itu bibirnya kering nih, kayak ngelotok-lotok nih hari pertama. Hari kedua agak sedikit berkurang. Hari ketiga mujizat, ini keringnya hilang tuh, kembali bersih, maksudnya kembali lembab kayak gini nih tuh. Bibir gue jelek sih ya. Jadi keringnya dia itu bibir keringnya tuh udah nggak ada, udah kembali normal. Dan mulutnya udah bener-bener mingkem banget, dan dia nafasnya nggak terpenggal-penggal. Begitu gue datang, dia langsung ngomong, cuy. Kaget gue, haleluya. Tapi yang dipanggil bukan gue, abang gue, Bang Pede. Suwe bener dah dalam hati. Nyampe nih gue, jadi gue masuk nih dari pintu ICU ya, pintu masuknya gitu ya. Emak gue udah langsung melemparkan pandangan seolah-olah dia menunggu saudara-saudaranya, ya saudara-saudaranya, menunggu anak-anaknya lah. Masa saudaranya yang ditunggu, anaknya dong ya. Menunggu anak-anaknya gua gitu ya, gua dan abang gua, karena pintu masuk tuh cuma satu dari situ. Jadi sebelum gua masuk itu ada keluarga pasien yang lain lah duluan. Seret lewat begitu gua set baru di pintu, mak gua langsung mengarahnya ke gue aja matanya. Wis deh, gue seneng amat nih lihat mak gue nih. Nah, begitu gue udah nyampe di bednya, langsung ngomong, meskipun cadel ya. Bapak Lia mana? Bapak Lia mana kata? Bapak awal gini. Bapak Lia mana? Bapak Lia. Wih, haleluya. Iya mak. Wah, ntar mak, langsung gua WA abang gue. Kenapa gua langsung WA abang gue? Karena di saat itu abang gue kagak ada kontak, nggak ngontak gue, nggak janjian bahwa dia bakal ke rumah sakit. Ya, Hunos kali aja bang gue biasanya ada kerjaan sehingga nggak sempet ke rumah sakit gitu kan ya, nggak sempet jengukin. Nah, gue khawatir saat itu abang gue nggak datang. Gue langsung, bang, lu dicariin mak, buruan datang kemari, mama udah bisa ngomong. Saking senengnya gue, ini mak langsung WA gue nggak cepet-cepet direspon, karena ya baru gue kirim, gue langsung aduh mana nih lama. Ini mak, gue langsung voice note aja, mama ngomong, tanyain abang, Bapak Lia kemari gitu mak, ngomong mak, ngomong dah tuh.
Terus ngomong, suat, abang gue langsung respon, OTW katanya. Ini habis ngambil daging katanya, OTW katanya. Seneng juga abang gue dengar kabar bahwa nyokap gue udah bisa bicara gitu, bisa berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah, ngomongnya udah bisa interaksi tapi memang cadel karena mungkin lidahnya belum sempurna gitu ya. Dan memang kalau gue lihat atau cari informasi dari beberapa artikel ya, artikel yang artikel apa namanya, ini terpercaya juga sih, namanya apa sih, artikel yang memang dia ilmiah gitu ya. Bahasanya apa ya, artikel tersebut mengatakan bahwa pengidap kanker itu salah satunya adalah efeknya susah bicara seperti itu. Jadi pain cancernya lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia respon ngomong, dan banyak ngomong nyokap gua di awal-awal. Dia, gua seneng banget ya, sampai gue bingung harus berbuat apa. Dan dia bilang dingin, dia minta kaos kaki, ya, kan? Akhirnya gue suruh abang gue bawa kaos kaki, tapi nggak dibawa. Dia juga panik juga. Akhirnya gue yang harus beli gitu ya. Begitu gue beli, ternyata kaos kakinya kan namanya baru kan agak ketat gitu ya, nggak kepake juga karena nih gue khawatir kan malah jadi ngepres, jadi bikin sakit beliau. Akhirnya gue bilang, mak besok aja ya mak, bawain yang dari rumah, karena kalau yang dari rumah sudah ada yang karetnya longgar, jadi cuma buat nutupin kakinya doang, jadi nggak ngepres, jadi nggak sakit nantinya beliau gitu ya. Nah, karena gue saking excitednya, karena gue saking excited, gue lupa merekam audionya. Ya harus gue rekam audionya gitu. Nah, tapi gue punya juga rekaman audionya setelah gue keluar dulu beli kaos kaki gitu ya. Karena kita masuk itu satu-satu, nggak boleh 2 orang masuk ya. Kita abang gue dateng, gue keluar nyari kaos kaki gitu ya. Nah, dalam perjalanan beli nyari ke kaos kaki, gue baru sadar, kenapa gue nggak rekam ya tadi audionya, lancar banget mak gue ngomong. Nah, singkat cerita begitu gue pergantian lagi, gue bawa kaos kaki, abang gue keluar, gue masuk. Di situ gue langsung coba rekam gitu audionya. Nah, berikut ini hasil rekaman gue dengan Bugul Tom saat Bugul Tom berada di ruang ICU di hari ketiga ya. Memang nggak terlalu banyak sih ya, tapi ini sudah bisa mengobati gue ya. Dan mohon maaf nggak punya sok gambarnya, tapi hanya rekam audio karena secara visual nggak boleh diabadikan ya, kata perawatnya. Memang peraturannya nggak boleh direkam, di foto ataupun divideokan. Nah, ini dia rekaman audionya. Ada apa lagi mama mau cerita? Itu Hah? yang tahu yang kuning itu tuh pernah lihat. Siapa? Oh ini dia. Mana? Ada di sini? Enggak. Hah? Enggak. Oh. Kalau malam mama nyenyak tidurnya? Iya sih. Nyenyak. Bangun jam berapa? Bangunnya jam berapa? Yang pagi. Pagi. Jam 6. Iya. Iya. Habis itu mama ngapain? Nyanyi? Iya. Nyanyi. Puji Tuhan. Iya. Haleluya. Iya. Apa itu? Lagi ngedance? Iya, lagi sakit. Lagi sakit. Badannya semua pegel-pegel ya. Sabar ya Maya. Sabar. Kita doain terus buat mama. Iya. Biar mama bisa sehat, ada mujizat. Kangen sama bapak?
Pak Torus, Iya. kangen ya? Iya. Besok Bapak datang. Udah janji dia. Ya, selamat. Mudah-mudahan selamat. Iya. Selamat perjalanannya Maya kemari ya. Iya. Kenapa itu mah? Punggungnya. Ya, sakit. Punggungnya sakit. Ada luka. Punggung mama ada luka. Ya, karena udah dibilang gede. Apa? Kalau ini ke sini, tangannya singkong ya, apanya nih, otes-otesin. Ya, sakit banget semua. Tangannya diapain? Ya, utar-utar. Diputar-putar. Iya. Putarnya gimana? Gitu. Iya. Tangan mama diapain? Ini putar-putar lah. Digituin. Ini sakit. Iya, semua kantor itu sakit itu ya udah. Kalau diangkat sakit. Olahraga ya Mak? Diputar-putarnya. Iya. Kakinya juga diangkat-angkat. Mau diangkat-angkat gini. Iya. Tiap kapan? Tiap pagi, siang? Badannya dimiring-miringin gak? Iya. Sakit banget ya? Sabar ya Mas. Mama ada mau ngomong apa? Mau cerita apa? Nggak ada lagi cerita yang mau di Mama sampein? Kadang sakit, kadang. Sakitnya kadang-kadang. Sabar ya Ma. Iya. Ma kalau mau cerita aja. Kita cuma 1 jam di sini. Tapi Mama udah nggak nyesek. Enggak ya. Kemarin itu Mama sesek, napasnya susah. Enak tidurnya mah enggak? Enak masih kadang-kadang. Kadang lagi sakit. Perutnya mules. Tapi kalau kan lagi enak tidurnya nyenyak. Sabar aku ya, Mama sayang. Masih ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Ya Ma. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyi yang kenceng-kenceng aja mah di sini, nyanyi kenceng-kenceng. Ngomong aja malas. Hah? Ngomong aja malas. Kalau nyanyi nggak boleh males. Kalau males nyanyi dalam hati aja nyanyinya ya. Nyanyi untuk Tuhan Yesus. Ngomongnya capek ya Maya. Udah, jangan dipaksain. Udah mau jam 6. Besok keluar dulu ya. Waktunya udah habis. Berdoa lagi nggak apa-apa kan ya? Iya. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada saat ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan,
tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau izinkan kami bisa berkumpul ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, di mana mamaku sedang terbaring ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya semua yang terjadi adalah sudah sesuai dengan izin-Mu ya Tuhan, dan kami percaya punya rencana indah Engkau Tuhan terhadap kehidupan mamaku ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau tidak tinggal diam Tuhan atas penyakit namaku ini. Engkau bekerja ya Tuhan, ada rencana indah ya Tuhan. Beri kekuatan pada mamaku dan kami semuanya Tuhan, keluarga. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruhnya ya Tuhan. Kami butuh mujizat ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Nah ya. Itu Apa? Apa? tadi yang tulang datang itu. Nang tulang siapa? Harus Carlos. Iya. Kenapa? maksudku jauh nggak dari rumah kalian ke sini. Jauh. Si nang tulang Carlos ke sini. Jauh, dia di Cengkareng. Kenapa emangnya? Enggak. Jauh. Besok Bapak datang ya. Dah ya. Jangan lama ya. Nah, itu dia. Ya, rekaman audio ya suara Bugul Tom setelah 3 hari dirawat di ruang ICU. Kondisinya sudah mulai membaik banget ya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Aku percaya mujizat-Mu nyata dan pasti terjadi. Haleluya. Jadi doa gua kepada nyokap gua itu selalu memberikan semangat ya, intinya ya, bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Selalu gua katakan mama sembuh, mama sembuh, mama sembuh ya. Agar beliau semangat ya, agar imunnya naik sehingga bisa melawan sel-sel kanker. Memang secara medis tidak bisa sembuh, tapi gua nggak mau melampaui Tuhan. Gua nggak mau melampaui Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Ialah Raja, pemilik kehidupan. Alhasil gua berserah dalam tangannya dan percaya, berpegang teguh pada firman-Nya, bahwa hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Oleh karena itu gua minta ya, meminta kepada Tuhan Yesus saja kesembuhan untuk mamaku tersayang. Haleluya. Terima kasih teman-teman untuk empatinya. Kalian benar-benar luar biasa, menguatkan gue. Ya, semoga konten Diary Bugul Tom bisa berdampak positif buat teman-teman semua. Haleluya. Ibu, engkaulah pintu surgaku. Diary Bugul Tom, pejuang kanker hati stadium akhir.